Shalom. Tema kita adalah siapakah sesamaku, dengan subtema hari ini musuhku. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini memang bukanlah perkara yang mudah untuk kita bisa jalani. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit orang yang bisa mencapai level ini. Hanya sedikit orang yang bisa mencapai level ini. Siapakah sesamaku? Musuhku, saudara. Melalui kisah orang Samaria dan orang Yahudi yang terkapar hampir mati karena dirampok ini, dan orang Samaria ini menolong orang Yahudi ini. Korban ini adalah orang Yahudi dan penolong itu adalah orang Samaria. Sementara Bapak Ibu Saudara, orang Samaria dan orang Yahudi itu tidaklah akur. Orang Yahudi itu sangat membenci orang Samaria dan tidak mau bergaul dengan mereka. Walaupun orang Samaria ini juga melakukan hukum Musa. Namun bagi orang Yahudi, orang Samaria ini sudah tercemar, tidak murni lagi menjalankan hukum Musa. Namun menariknya, orang yang membenci dia, orang yang tidak suka kepada dia, ketika orang ini terkapar, sekarat, hampir mati, orang Yahudi ini ditolong oleh orang Samaria yang dibenci olehnya. Sebaliknya, sesama orang Yahudi, ini kan Lewi dan imam, saudara. Sesama orang Yahudi ternyata mereka melihat tidak ada keuntungannya, aku menolong sesamaku, dan mereka pura-pura tidak tahu dan pergi meninggalkan orang ini. Sementara orang Samaria ini yang baik hati ini menolong orang yang tidak berdaya. Saudara, orang yang membenci, menganiaya, merugikan saudara, sekarang sedang sekarat, tidak berdaya, butuh ditolong. Bagaimana kira-kira respon saudara? Dia merugikan saudara, dia pernah melukai saudara,
Dia pernah mendatangkan sesuatu yang sangat-sangat besar, tidak menyenangkan. Sekarang dia tidak berdaya. Dia sekarat, dan saudara bisa menolong dia. Sekarang bagaimana respon saudara? Saudara, Alkitab mengajarkan agar kita seperti orang Samaria. Ketika orang yang pernah melukai kita itu dalam kondisi sekarat, Tuhan ingin kita itu bisa menolong mereka. Di dalam Matius 5 yang kita baca tadi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ini mudah untuk kita lakukan kalau kita belum pernah terluka. Tapi kalau kita sudah terluka, saudara, itu tidak mudah. Kalau kita pernah dilukai, kita pernah dirugikan, itu tidaklah mudah untuk kita bisa, dengan lain kata, memberi untung kepada orang yang merugikan kita. Tapi sebetulnya itulah yang Bapak lakukan juga kepada manusia. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat. Orang jahat ini tidak menguntungkan Bapak. Tapi Bapak itu memberikan matahari bagi orang jahat. Dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan bahasa saya sendiri, Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan untung kepada orang yang merugikan. Kalau kamu memberikan untung kepada orang yang menguntungkan kamu, dengan lain kata, apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Apa bedanya kamu dengan penjahat-penjahat yang lain? Karena penjahat-penjahat itu juga saling menguntungkan semuanya. Mereka bisa sepakat, berkelompok, bersekongkol, karena mereka saling menguntungkan satu dengan yang lain di dalam penipuan mereka, di dalam kecurangannya mereka. Jadi sebetulnya apa bedanya kamu? Nah, ini memanglah tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan untung kepada orang yang justru merugikan kita. Saudara, karena ego tinggi, banyak orang tidak mau memberikan untung kepada orang yang memberi untung kepadanya. Saudara, kalau kita saja tidak mau memberikan untung kepada orang yang menguntungkan kita, karena ego kita, karena keserakahan kita, saudara, kita tidak mungkin bisa naik level, tidak mungkin saudara. Kita bisa naik level untuk memberikan untung kepada orang yang merugikan kita. Ya, tidak mungkin. Saudara, seringkali kita aja sulit sebetulnya untuk memberikan untung kepada orang yang menguntungkan kita. Hak karyawan kita yang seharusnya kita sudah janjikan untuk kita berikan, tapi kita tahan-tahan. Padahal dia itu sudah menguntungkan kita. Kita sengaja memberikan alasan-alasan, kita sengaja untuk memberikan berbagai, kita tahan itu saudara. Karena kita maunya semuanya dapat kita. Nah saudara, kalau engkau masih di tahap seperti itu, tidak mungkin engkau bisa memberikan untung kepada orang yang merugikan engkau. Ya. Itu tidak mungkin, saudara. Ya,
Jadi saudara, memang tidak mudah saudara untuk kita bisa mengasihi musuh kita. Kita mengasihi, mendoakan mereka, memberikan untung kepada musuh kita itu memanglah tidak mudah. Namun itu perintah Tuhan. Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Orang teraniaya di sini bisa saja orang baik. Orang yang teraniaya di sini bisa saja adalah orang yang merugikan kita, bisa saja orang yang tidak menguntungkan bagi kita, saudara. Dia sedang teraniaya. Dan firman Tuhan berkata, kamu harus memerdekakan orang yang teraniaya tersebut. Kamu harus mematahkan kuk tersebut. Baik itu orang baik, baik itu musuh kamu. Namun perlu menjadi catatan kita, Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik di sini dalam konteks musuh sedang sekarat, ya. Jadi musuh ini, Saudara, itu sedang sekarat. Musuh ini sedang tak berdaya. Musuh ini sedang membutuhkan pertolongan. Jika seterumu lapar, jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menupuk bara api di atas kepalanya. Maksudnya itu, siapa tahu ya saudara, kemarahan dari musuh kita, seteru kita itu menjadi reda. Begitu. Sehingga akhirnya berdamai. Akhirnya berdamai. Begitu. Jadi saudara, siapa tahu ketika musuh kita ada dalam kondisi yang tidak berdaya, kita tolong, akhirnya bara api itu terbakar di atas kepalanya, kemarahannya jadi reda, kebenciannya jadi reda, jadi hilang. Bapak Ibu Saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepada kita, kita bisa hidup berdamai dengan semua orang, bahkan dengan orang yang merugikan kita. Nah, sekarang kita berandai-andai Bapak Ibu Saudara. Andaikan orang Yahudi itu yang terkapar tadi telah dirawat dan jadi sehat, ternyata kebencian terhadap Samaria, terhadap kita itu tidak hilang. Ada enggak? Banyak. Betul enggak, saudara? Kita ini sudah tolong, kita ini sudah habis-habisan buat rekan kita ini, ya. Tapi saudara, namanya sombong, ya. Bara apinya bukan terbakar, tapi dia justru ingin menunjukkan arogansinya. Ya. Tentunya saudara, hal ini tidaklah mudah. Saudara, andaikan orang Yahudi ini sembuh, ya, sembuh ini, sehat, tapi kepada orang yang nolong ini, waduh, saudara, jahatnya tidak ketulukan, tidak selesai-selesai. Ada tidak? Banyak, saudara. Betul tidak? Banyak, saudara. Saudara, Raja Daud itu pernah mengalami hal yang sama. Dia berbuat baik pada seseorang, namun justru dibalas dengan kejahatan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 35.
Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Ketika mereka sakit, ya kayak orang Yahudi yang mau sekarat tadi. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Doaku kembali timbul dalam dadaku. Dengan lain kata, orang Samaria ini keluarkan biaya, mengangkat di keledainya, membawa ke penginapan, setelah itu kasih duit buat yang punya penginapan, rawat ini orang. Mirip dengan yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 35:14, seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi, ayat 15, ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku orang-orang asing yang tidak kukenal, menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Saudara, sekarang Raja Daud itu berhadapan dengan musuh. Musuh di depan itu sekarang tidak sekarat, namun sehat, kuat, arogan lagi. Ini yang sedang dihadapi oleh pemazmur, saudara. Udah ditolong, ya, udah dibantu, karena egonya yang tinggi, saya katakan tadi, nggak mau kasih untung kepada orang yang memberi untung kepada dia. Ini musuh-musuhnya, saudara. Sekarang musuhnya itu tidak sekarat, ya, tidak butuh ditolong, sebaliknya sehat, kuat, dan arogan. Nah, sekarang bagaimana kita belajar untuk bersikap? Kalau tadi, saudara, gampang bagi kita untuk kita bisa menolong, tapi ya belum tentu juga, ya, tidak semua dari kita juga bisa menolong musuh kita yang sedang sekarat, butuh pertolongan, lapar, haus, kita kasih makan, kita kasih minum. Sekarang posisi dia itu, saudara, kita yang kelaparan, kita yang sekarat sekarang, yang baru saja menolong dia. Kita yang kehausan, dan dia sekarang posisinya kuat di atas, saudara. Dia yang pegang rotinya, dia yang pegang minumnya, dia padahal pernah kita tolong, ya saudara. Sekarang sikap kita bagaimana terhadap musuh kita ini? Arogan sekarang dia, karena dia sekarang pegang kendali, saudara. Saudara, ini yang didoakan oleh pemazmur. Coba kita lihat ayat 10. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya? Daud berhadapan dengan orang yang dulu ditolong dia, sekarang kuat, pegang power. Orang sengsara, Daud melihat dirinya sengsara, miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Sekarang dia melihat sekarang sebagai korban. Daud ini. Apa yang dilakukan oleh pemazmur? Yang pertama, saudara, yang seharusnya juga kita lakukan, bawa perkara dalam doa pada Tuhan. Dalam doanya Daud berkata, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku.
Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Orang-orang yang dulu pernah ku tolong, orang-orang dulu yang ku kasih untung. Bangkitlah Tuhan. Sampai berapa lama Tuhan kau memandangi saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Saudara, kalau kita sekarang pada posisi seperti pemazmur, kita belajar supaya kita membawanya itu dalam doa kepada Tuhan. Kita madul, istilahnya orang Jawa ya. Kita mengadu kepada Tuhan. Kita minta pembelaan daripada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berhadapan sekarang dengan musuh yang kuat, arogan, ya, sehat. Yang kedua, Saudara, jangan bertindak sebagai hakim. Serahkan pada Tuhan sebagai hakim. Kadang Saudara, kalau kita sudah dia pegang kendali, ya, kita akan merasa pernah menolong dia. Kita kadang juga terpancing ya, untuk kita bisa menunjukkan siapa saya. Gitu. Saudara, seringkali kita bisa terjebak, kita menjadi hakim. Pemazmur berkata, terjagalah dan bangunlah, belalah aku. Dia mengadu kepada Tuhan. Membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku, hakimi aku sesuai keadilanmu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Pemazmur berusaha untuk menempatkan Tuhan itu sebagai hakim, bukan dirinya sendiri. Di dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan jelas ngomong, jangan jadi hakim. Sebaliknya kasih tempat, memang nggak mudah Bapak Ibu Saudara, kita itu mengalah itu tidaklah mudah, tapi itu yang diajarkan oleh Alkitab. Itu yang diajarkan oleh Alkitab, tempatkan Tuhan itu sebagai hakim. Terkadang saudara, kita itu bertindak sebagai hakim dengan mulut kita. Dengan mulut kita, kita menunjuk orang, kita menfitnah orang. Ya kan, saudara? Beberapa waktu lalu kita sering mendengar seseorang berkata, kalau bukan karena kami, kamu bukanlah siapa-siapa. Nah, ya tahu saudara, seringkali kita juga terjebak dengan cara yang sama, kemudian kita menunjuk-nunjuk dengan jari, kita mulai memfitnah dengan mulut kita membunuh karakter orang tersebut, saudara, kita bertindak sebagai hakim. Kalau kita sudah bertindak sebagai hakim, Tuhan tidak lagi sebagai hakim. Ya. Tuhan ingin, saudara, kita menyerahkan itu kepada Tuhan yang bertindak sebagai hakim, bukan kita. Seringkali juga, saudara, kita bertindak sebagai hakim dengan tangan kita juga, ya, menganiaya, bahkan mungkin bisa saja sampai terjadi pembunuhan. Sekali lagi Alkitab berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara tentu tidak asing ya dengan kasus Mario Dandi ini. Sampai dia divonis 12 tahun penjara. Sesungguhnya kita juga prihatin dengan kasus ini, saudara. Mungkin saja David ini memang telah melakukan kesalahan.
kepada mantan pacarnya. Mungkin saja, saya katakan. Karena dia mau bertindak sebagai hakim sendiri, akhirnya dia dihakimi, saudara. Mario ini. Karena dia bertindak sebagai hakim. Saudara, kita berhadapan dengan musuh-musuh yang sehat, kuat, ya, arogan. Saudara, jangan kita mau jadi hakim. Berilah tempat kepada Tuhan untuk menjadi hakim. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertindak selain kita menjadikan Tuhan sebagai hakim, selain kita membawa perkara itu kepada Tuhan. Yang ketiga, kita berhadapan dengan musuh yang sehat, kuat, arogan, bijak dalam berelasi, saudara. Kamu sudah tahu dia membuli kamu. Kamu sudah tahu, saudara, kalau berdekatan itu selalu menyakitkan. Ya kamu harus bijak-bijak untuk bisa berelasi. Begitu. Kamu harus bijak-bijak untuk bisa berelasi. Jangan kemudian kamu sudah tahu itu durian, sakit kalau kena tangan, tapi kamu tetap ngotot saja karena kamu punya kepentingan yang lain. Akhirnya tanganmu berdarah-darah, saudara. Karena kamu memang pegang durian. Coba kita perhatikan apa kata Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 3-9. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan berkata apa? Bijaklah dalam berelasi. Ini saudara, bijaklah dalam berelasi. Jauhilah mereka itu. Artinya apa? Kamu sudah tahu durian itu menyakitkan, ya saudara. Ya Tuhan berkata kamu harus bijak-bijak dalam membangun relasi dengan musuhmu itu. Coba kita baca di dalam Amsal 22, 24, 25. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, janganlah bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Dengan lain kata, ya kita harus bijak, saudara, terhadap musuh-musuh kita yang arogan. Jangan kemudian kita sok mau jadi orang Samaria yang baik hati. Saudara, orang yang Samaria yang baik hati itu musuhnya sedang sekarat, saudara. Mau makan aja nggak bisa, mau minum aja nggak bisa. Beda, saudara. Musuh kalau sudah kuat, hebat, pegang kendali, rotinya di tangan dia, minumnya di tangan dia. Kita yang sedang sekarat, saudara, ya kita bijak-bijak berarti. Kita harus bijak-bijak, saudara. Kalau sudah tahu seperti itu, begitu. Dan yang keempat, saudara, firman Tuhan ajarkan, walaupun musuh kita ini kuat, hebat, tapi ketika dia jatuh lagi, Alkitab mengajarkan kita harus tetap kasih makan buat dia. Wow, ya. Karena musuh itu tidak selalu ada di atas, saudara. Bisa saja satu hari dia jatuh lagi, dia kelaparan lagi, dia kehausan lagi. Nah, kita mengajarkan bagaimana kita bersikap
ya kita tetap harus berbuat baik. Saudara, ini memang tidak mudah. Ya. Berilah makan seterumu apabila ia lapar, jika ia haus, berilah ia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, memang menjalankan firman Tuhan ini tidaklah mudah. Namun inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Memberikan untung kepada orang yang merugikan kita. Saudara mau kasih untung kepada orang yang merugikan kau? Tapi saudara, ini Alkitab ya, memang tidak gampang. Saudara. Sekali lagi ya kita baca ya di dalam Matius 5 ayat 4 sampai 45 kemudian 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itulah haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan ingin kita memiliki kasih yang sempurna, sama seperti Bapa itu adalah sempurna. Saudara, firman Tuhan hari ini mungkin tidak malah mudah untuk kita lakukan, tapi setidaknya kita mulai dari yang level pertama saja. Kita kasih untung kepada orang yang menguntungkan kita. Kalau level ini aja kita nggak bisa, kita nggak mungkin, saudara, kasih untung kepada orang yang merugikan kita. Ya. Jadi kasih level yang pertama dulu. Kita belajar kasih untung kepada orang yang nguntungin kita aja. Nanti kalau kita sudah bisa, baru kita masuk sesamaku musuh ini. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami belajar dari firman-Mu tentang siapakah sesama kami, yaitu musuh kami. Tuhan, kami terluka, kami sakit hati. Tuhan, tapi Engkaulah yang akan menolong kami, untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang telah melukai kami. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu untuk kami bisa memiliki iman yang sempurna, kasih yang sempurna, sama seperti Bapa. Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.